Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan sekarang ini kita telah masuk ke dalam bulan Syawal yang artinya peningkatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, dan serta diberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan sehingga kita mampu untuk taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama senantiasa tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya laisa al-'aib liman labisa al-jadid walakinna al-'aib liman taqwahu yazid. Jadi barang siapa yang benar-benar mendapatkan suatu keistimewaan dan memperoleh peningkatan di bulan Syawal ini, bahwasanya akan terlihat tatkala bulan Syawal iman kita, ketaatan kita, serta ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu ending daripada bulan Ramadan, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah Lebaran itu, Idul Fitri itu seseorang yang memiliki baju dan pakaian yang bagus-bagus. Bukan juga orang yang Lebaran itu mendapatkan THR yang banyak. Walakin al-'aib, akan tetapi Lebaran itu, Idul Fitri itu adalah liman taqwahu yazid, yaitu orang-orang yang semakin tinggi, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin berbahagia, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Syawal ini ada peningkatan keimanan kita, ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir-akhir ini banyak sekali cobaan-cobaan, musibah-musibah yang melanda bangsa kita. Bahkan mungkin diri kita masing-masing tak luput juga dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah siang Ramadan, walitukmilul 'iddah, kita telah sempurnakan bulan Ramadan. Ada yang berpuasa 29 dan juga ada yang 30. Itu semua adalah bentuk ketika kita menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan itu semua telah kita laksanakan, kita telah selesaikan dengan sempurna, dan insyaallah kita kembali, insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kesucian yang telah dijanjikan kepada kita sebagai umat Islam. Bahwasanya orang-orang yang berpuasa kembali daripada puasa, mereka taubahnya seperti dilahirkan dari kandungan ibu tercinta. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan kemudian setelah kita sempurnakan bulan Ramadan, kita telah berpuasa pada siang harinya, dan juga kita sholat tarawih dan witir, sedekah dan lain-lainnya, maka hendaklah kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kita telah laksanakan, menandakan bahwa kita tidak ada apa-apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua yang hadir maupun yang mendengar semuanya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang kita miliki, kekuasaan, pangkat jabatan, harta dan kekayaan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang besar, yang maha agung, yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, inilah hakikat Idul Fitri. Tatkala kita masuk ke dalam bulan Syawal, kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya yang agung, yang besar, yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin berbahagia hakikat daripada Idul Fitri. Kita kembali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala,
kita kembali meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita digambleng, kita dilatih sebulan penuh untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita semakin meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sadar bahwasanya kita tidak ada kekuatan, kekuasaan, tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara jemaah rahimakumullah. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai saat ini, sampai detik ini masih dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk inilah hadirin berbahagia kita bisa menjalani kehidupan kita ini. Kita bisa menghadapi berbagai macam rintangan, cobaan demi cobaan, wanak dan duri yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka mari kita jaga hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wala'allakum tashkurun, dan semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kenapa tidak hadirin berbahagia, kita telah selesai menunaikan kewajiban kita di bulan Ramadan. Itu semua adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada bulan ini adalah bulan Syawal. Kita ditakdirkan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, dan kemudian juga bulan yang penuh hikmah, yaitu adalah bulan Syawal. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain adalah hikmah daripada Idul Fitri, yaitu kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ingatlah hadirin berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu ikhwatun, yaitu bersaudara. Maka jangan sampai di antara satu dengan yang lainnya, antara tetangga dengan tetangga yang lainnya, kerabat dengan kerabat yang lainnya, saudara satu dengan yang lainnya, kita bermusuhan, saling merendahkan, saling menghinakan, saling menzalimi di antara satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah sesuatu hal yang amat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhawaykum, kata Allah, damaikanlah kalau ada di antara sahabatku, di antara tetanggamu yang berselisih faham, maka hendaklah kalian mendamaikan antara satu dan yang lainnya, bukan mempertambah, memperkeruh suasana, bukan memanas-manasi antara satu dan yang lainnya. Inilah hal yang berbahagia, kesempatan dan momentum bagi kita untuk mendamaikan saudara-saudara kita, untuk bersilaturahim, mengunjungi kerabat-kerabat kita, keluarga kita. Mungkin selama ini kita lalai, kita mungkin lupa dalam menjalin tali persaudaraan di antara kita. Mungkin inilah kesempatan di Idul Fitri ini kita saling mengunjungi, saling bersilaturahim, saling mendoakan, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan pada bulan Syawal sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka kata Nabi, man ahabba an yusata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, wa yusa'alahu fi atharihi, yang dimudahkan dalam kehidupannya, dilancarkan dalam segala urusannya, kata Nabi, falyasir rahimahu, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahim di antara satu dan yang lainnya. Apalagi mungkin barangkali dalam 11 bulan kita lupa, kita lalai, kita tidak sempat untuk berkunjung, untuk silaturahim, saling memaafkan di antara satu dan yang lainnya. Maka momentum Idul Fitri
kita kembali jalin tali persaudaraan di antara satu dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita menjalin tali persaudaraan maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan berkunculan kepada kita semuanya, akan datang kepada kita bagi orang-orang yang senantiasa menjalin tali persaudaraan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan dapat memotivasi kita agar kita bersama-sama menjalin tali persaudaraan. Karena di antara orang-orang yang berhasil melewati bulan suci Ramadan dan mendapatkan peningkatan keimanan di bulan Syawal, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu dan amarahnya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang kembali kepada kesucian, dibuktikan dengan bertambahnya ketaatan dan bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat tersebut amat sedikit yang dia peroleh. Yang keempat yaitu adalah orang-orang yang senantiasa menjalin tali persaudaraan di antara satu dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa selalu memperbaiki amalan-amalannya. Tidak dipandang itu Ramadan, Syawal atau bulan apapun, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memperbaiki ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah Subhanahu